Peristiwa anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini masih didalami polisi. Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu tanggal 30 November tahun 2024 dini hari, warga Lebak Bulus dibuat heboh dengan peristiwa anak bunuh ayah dan neneknya sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kejadian anak bunuh ayah dan nenek ini diduga terjadi di dalam rumah. Remaja berusia 14 tahun itu juga sempat menyerang sang ibu. Namun, sang ibu berhasil kabur dalam kondisi mengalami luka tusukan. Ia saat ini dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara anak berusia 14 tahun berinisial Mas itu saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi terakhir, Mas masih terus diperiksa polisi untuk mengetahui peristiwanya secara rinci. Terkait dengan motif pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur itu, Kriminolog UI Hanifah Hasna melihat ada banyak faktor. TKP rumah siswa SMA bunuh ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Bocah yang menusuk ayah dan neneknya hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang diketahui berinisial Mas ternyata masih berusia 14 tahun. Pelaku masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA kelas 10. Dalam kasus ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, pelaku anak berurusan dengan hukum ABH sudah diamankan dan sedang dimintai keterangan. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menjelaskan kasus anak di bawah umur yang menjadi pelaku pembunuhan dijerat pasal 338 KUHP. Lantaran pelaku berusia 14 tahun, maka ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jaksel. Setelah Kapolsek mengecek TKP di salah satu perumahan di Cilandak itu sudah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani unit PPA, ungkap Nurma kepada wartawan, Sabtu. Nurma pun membenarkan bahwa pelaku menghilangkan nyawa ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam. Betul. Jadi dia mengambil pisau dapur di dapur kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan, jelasnya. Sementara itu, Nurma Dewi mengatakan motif pelaku hingga saat ini masih didalami. Karena memang anaknya masih diam, ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin untuk sementara ini, katanya. Setelah Kapolsek mengecek TKP, yaitu di salah satu perumahan di Cilandak, itu sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi yang menangani adalah PPA Polres Jakarta Selatan. Untuk pelakunya sendiri seperti apa sudah diamankan dan dibawa ke sekarang? Ya, jadi untuk pelaku atau yang anak yang berkonflik dengan hukum, ya karena memang di bawah umur, jadi 14 tahun untuk umurnya sekarang ini sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan. Mengapa kejadian terjadi. Bu, untuk motif sementara seperti apa sih Bu? Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Ya, ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin. Ya, itu yang dilakukan untuk sementara ini. Punya saudara atau seperti apa Bu? Ya, untuk sementara ini masih didalami, Pak. Ya, didalami karena memang yang menjadi korban adalah satu nenek, kemudian dari kedua orang tuanya. Dari kepolisian kira-kira kapan rencana akan olah TKP? Secepatnya ya. Jadi untuk sementara tadi dari Kapolsek Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu ya, melakukan tindak pidana. Hari ini berupa pisau dapur itu betul. Jadi dia mengambil pisau dapur di dapur, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Berarti itu. menusuk siapa dulu, ayahnya dulu, baru nenek atau seperti apa? Masih kita dalami, untuk ya. saksi yang diperiksa ada berapa Bu? Untuk saksi udah ada 5 orang ya dari petugas satpam ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah itu yang menjadi curiga ya, satpamnya curiga kemudian dikejar. Lanjut setelah itu anak itu diamankan oleh petugas satpam.
Bu, kalau untuk kondisi ibunya kan sedang kritis nih, kondisi terkini seperti apa nih Bu? Ya, untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Fatmawati. Kemudian dari keduanya, dari nenek dan ibu, orang bapaknya di Kramat Jati dilakukan otopsi.